Kalian pernah nggak bilang tidak untuk menolak suatu ajakan atau satu hal, terus merasa bersalahnya berhari-hari? Sebenarnya nggak apa-apa loh kalau kita bilang tidak untuk suatu hal dan kita tidak akan menjadi orang jahat. Belajar berkata tidak seringkali bukan soal keberanian, tapi soal rasa bersalah. Kita tidak takut menolak karena tidak mau, tapi karena kita takut dianggap jahat, takut dibilang egois, takut mengecewakan, takut mungkin citra kita berubah di mata orang lain. Padahal yang sebenarnya kita pertaruhkan bukan hubungan, melainkan kejujuran pada diri sendiri. Sejak lama, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa orang baik adalah orang yang selalu bisa diandalkan, yang selalu ada, yang tidak enakan, yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan dirinya sendiri demi kenyamanan orang lain. Pelan-pelan, tanpa sadar, kita belajar bahwa mengatakan ya adalah bentuk dari kebaikan, sementara mengatakan tidak adalah bentuk penolakan terhadap kasih, dan kadang dianggap sebagai tindakan yang sedikit jahat. Masalahnya, tidak semua ya lahir dari keikhlasan. Banyak yang lahir dari ketakutan, takut hubungan renggang, takut dianggap berubah, takut disalahpahami, dan disitulah kelelahan mulai tumbuh. Bukan karena kita terlalu memberi, tapi karena kita memberi sambil memendam. Ada rasa tidak nyaman setiap kali kita berkata iya, padahal hati kita berkata sebaliknya. Rasa yang kecil tapi berulang. Lama-lama ia menumpuk menjadi kesal yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Menjadi lelah yang tidak bisa dijelaskan. Menjadi jarak antara apa yang kita lakukan dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Belajar berkata tidak berarti berani menghadapi kemungkinan bahwa tidak semua orang akan senang. Dan emang itu berat. Karena kita sering menyamakan ketidaknyamanan orang lain dengan kesalahpahaman kita. Bahkan mungkin kesalahan kita. Padahal tidak semua rasa tidak enak yang muncul berasal dari niat buruk. Kadang itu hanya tanda bahwa batas sedang dibentuk. Mengatakan tidak selalu keras. Ia bisa lembut, bisa tenang, dan tetap penuh hormat. Tapi meski cara menyampaikannya halus, dampaknya tetap terasa. Karena bagi sebagian orang, batas yang baru akan selalu terasa seperti penolakan. Meski sebenarnya itu hanya bentuk kejujuran. Yang jarang dibicarakan adalah betapa sulitnya memaafkan diri sendiri setelah berkata tidak. Kita sering mengulang percakapan di kepala, mempertanyakan pilihan, merasa bersalah, merasa berlebihan. Kita bertanya-tanya apakah kita terlalu egois, terlalu sensitif, atau terlalu berubah. Padahal yang kita lakukan hanyalah berhenti melampaui diri sendiri. Belajar berkata tidak adalah proses memisahkan antara empati dan pengorbanan diri. Kita bisa peduli tanpa harus selalu mengalah. Kita bisa memahami tanpa harus selalu menyetujui. Kita bisa mencintai tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dan itu bukan hal yang instan dipelajari. Ada masa di mana kita tetap berkata iya, meski sudah tahu itu akan melelahkan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita sedang belajar.
batas tidak selalu langsung tegas. Ia dibentuk lewat percobaan, lewat rasa bersalah, lewat kesadaran yang datang pelan-pelan. Yang dewasa dari berkata tidak sebenarnya bukan keberaniannya, tapi kejujurannya. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita punya kapasitas terbatas, bahwa kita tidak selalu bisa hadir, bahwa kita juga manusia dengan kebutuhan sendiri, dan mengakui itu tidak membuat kita jahat kok, hanya membuat kita nyata, lebih terlihat jelas, tidak lagi abstrak. Orang yang tepat akan belajar menyesuaikan diri dengan batasan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin dengan jarak, mungkin juga dengan proses. Tapi hubungan yang sehat tidak menuntut kita terus mengorbankan diri agar tetap diterima. Dan jika ada yang pergi karena kita mulai berkata tidak, itu menyakitkan. Tapi seringkali itu juga penanda bahwa selama ini hubungan tersebut berdiri di atas ketersediaan kita, bukan keberadaan kita sebagai diri sendiri. Belajar berkata tidak berarti berhenti menjadikan diri sendiri sebagai tempat yang paling mudah untuk dikorbankan. Itu bukan bentuk kekerasan terhadap orang lain, tapi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Perlindungan yang mungkin datang terlambat, tapi tetap valid. Dan pada akhirnya, berkata tidak bukan tentang menjadi jahat. Ia mengajarkan tentang menjadi jujur, tentang berhenti hidup dengan rasa bersalah yang tidak perlu, tentang memberi dari tempat yang utuh, bukan dari kelelahan. Dan mungkin disitulah kebaikan yang lebih dewasa dimulai. Bukan kebaikan yang selalu mengiyakan, tapi kebaikan yang tahu kapan harus berhenti, agar yang diberikan tetap tulus dan yang dijaga tetap diri sendiri. Bukan yang dikorbankan adalah diri sendiri. Dan ada satu fase dalam hidup ketika kita mulai sadar bahwa berkata tidak bukan sekedar soal menolak permintaan, tapi soal merapikan hubungan. Hubungan dengan orang lain, dan yang paling sering berantakan sebenarnya bukan hubungan dengan orang lain, tapi hubungan dengan diri sendiri. Karena selama ini kita terlalu sering menempatkan diri kita di posisi yang paling mudah disingkirkan demi menjaga suasana tetap baik-baik saja. Di dalam hati sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tetap memilih mengiyakan dan kita mengabaikan itu. Kita jarang mengakui bahwa banyak ya yang kita ucapkan lahir dari kebiasaan, bukan dari pilihan sadar. Kita sudah terlalu lama dilatih untuk menyesuaikan diri, untuk tidak merepotkan, untuk selalu bisa, sampai akhirnya saat ingin berkata tidak, lidah ini terasa berat dan dada kita mungkin terasa sedikit sesak, seolah kita sedang melakukan sesuatu kesalahan yang besar. Padahal batas tidak diciptakan untuk menjauhkan, tapi untuk memperjelas. Tanpa batas, hubungan menjadi kabur. Kita tidak lagi tahu mana yang kita lakukan karena ingin, dan mana yang kita lakukan karena takut. Dan disitulah kelelahan emosional tumbuh diam-diam, tanpa kita sadari. Belajar berkata tidak juga berarti bahwa
kita belajar menerima diri kita untuk tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Berkata tidak, itu membuat kita harus siap untuk menerima reaksi dari orang lain. Ada yang akan memahami, ada yang akan kecewa, ada yang akan memaknai penolakan kita sebagai penolakan terhadap dirinya, dan itu berat. Tapi kedewasaan adalah saat kita berhenti mengorbankan diri sendiri demi mengatur perasaan semua orang. Yang jarang dibahas, berkata tidak juga butuh latihan setelahnya. Latihan untuk tidak menjelaskan berlebihan, tidak meminta maaf terlalu panjang, dan tidak merasa harus membuktikan bahwa kita tetap orang baik. Karena tidak semua keputusan perlu pembelaan. Tidak semua batas perlu disertai rasa bersalah. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh ketika kita mulai menghormati kapasitas diri kita sendiri. Saat kita memberi dari ruang yang tidak kosong, saat kita hadir tanpa sesuatu yang tersembunyi, dan justru dari situ kebaikan menjadi lebih jujur, lebih bersih, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kebaikan yang dipaksakan akan selalu menyisakan luka. Sementara kebaikan yang lahir dari batas yang sehat, meski tidak selalu menyenangkan, akan lebih tahan lama. Ada momen ketika kita menyadari bahwa mengatakan tidak justru membuat kita lebih jujur dalam mengatakan ya. Karena ya yang lahir dari pilihan sadar terasa berbeda. Ia tidak berat, tidak disertai hitung-hitungan, tidak menyisakan dendam kecil yang disimpan rapi di dalam dada. Tapi ia hadir sebagai keputusan, bukan sebagai kewajiban. Di titik itu, kita mulai melihat ulang pola lama, pola di mana kita sering hadir bukan karena mampu, tapi karena takut dianggap tidak peduli. Betapa sering kita membantu bukan karena sanggup, tapi karena tidak berani mengecewakan. Dan betapa sering kita mengorbankan kebutuhan sendiri sambil berharap suatu hari akan dimengerti. Padahal kita sendiri tidak pernah menjelaskannya. Belajar berkata tidak juga mungkin adalah bagian dari berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hubungan akan bertahan dalam versi diri kita yang lebih jujur. Ada hubungan yang hanya nyaman selama kita terus mengalah. Jadi orang gak enakan. Selama kita bisa diandalkan tanpa syarat. Selama kita tidak banyak bertanya tentang diri sendiri. Dan saat batas mulai muncul, hubungan itu goyah. Itu menyakitkan. Tapi juga membuka mata bahwa mungkin selama ini yang dipertahankan bukan kedekatan, melainkan peran. Peran sebagai orang yang selalu ada, selalu mengerti, selalu mengalah. Dan ketika kita berhenti memainkan peran itu, yang tersisa adalah pertanyaan. Siapa kita sebenarnya di mata mereka? Kedewasaan tidak selalu datang dengan kelegaan. Kadang ia datang dengan kehilangan.
dengan jarak, dengan kesunyian yang baru. Tapi di kesunyian itulah kita mulai mendengar diri sendiri lebih jelas. Nafas kita mulai terdengar. Kita mulai mengenali batas, bukan sebagai dinding, tapi sebagai garis yang menjaga kita tetap utuh. Perlahan, kita belajar bahwa rasa bersalah setelah berkata tidak selalu berarti kita salah. Kadang itu hanya sisa dari kebiasaan lama. Kebiasaan untuk mendahulukan orang lain. Bahkan ketika diri sendiri sudah kehabisan ruang. Dan seperti kebiasaan lain, ia butuh waktu untuk dilepaskan. Ada ketenangan yang tumbuh saat kita berhenti menjelaskan diri secara berlebihan. Saat kita tidak lagi merasa harus diterima oleh siapapun, oleh semua orang. Saat kita memilih hadir apa adanya, dengan kapasitas yang kita punya. Bukan untuk menyenangkan orang A, untuk menyenangkan orang B, untuk memenuhi situasi A, untuk memenuhi situasi B. Tapi kita hadir apa adanya untuk jujur. Dan di sana kita mulai memahami satu hal penting. Orang yang benar-benar peduli tidak akan meminta kita untuk menghilangkan kenyamanan kita demi kenyamanan mereka. Mereka mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi mereka tidak akan menjadikan batas kita sebagai ancaman. Belajar berkata tidak, akhirnya bukan tentang kata itu sendiri, tapi tentang keberanian untuk hidup selaras dengan diri sendiri. Tentang memilih hubungan yang bertumbuh, bukan yang menguras. Tentang menyadari bahwa menjaga diri bukan tindakan egois, tapi tindakan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya menjadi orang baik tidak berarti selalu mengiyakan apapun. Menjadi orang dewasa berarti tahu kapan memberi, kapan berhenti, dan kapan memilih diri sendiri tanpa perlu membenci siapapun, termasuk diri sendiri. Belajar berkata tidak bukan tentang menjadi orang yang keras, tapi tentang berhenti menjadi orang yang terus melukai diri sendiri demi terlihat baik. Dan pada titik tertentu, memilih diri sendiri dengan jujur bukanlah sebuah tindakan kejahatan. Itu adalah bentuk kedewasaan yang paling sunyi dan paling perlu dijalankan. Lakukan semua bagian dengan tidak menjadi orang yang harus terlihat selalu baik. Kebaikan itu harus menjadi lebih jujur, lebih apa adanya. Karena pada saat berkata tidak langsung memberi sebuah label dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang jahat, tapi memilih untuk memberi diri kelayakan dengan
semua hal yang terjadi.